Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Masyarul muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menjadi hamba yang senantiasa pandai untuk bersyukur. Di antara salah satu bentuk syukur seorang hamba adalah ketika dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi-nabi sebelumnya, ketika mereka diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, imalu ala wa Dawud syukra, wahai keluarga Nabi Daud, berbuatlah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak dan memperlama salat malamnya. Kemudian ditanya oleh Aisyah, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Maka dijawab oleh Nabi SAW, afala akun abdan syakura. Apakah salah ketika aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur? Nah, Bapak Ibu sekalian rahimanallahu iyyakum, di antara bentuk syukur itu adalah kita menaikkan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita menyengaja menyempatkan dan meluangkan waktu sebagai salah satu bentuk kesadaran kita terhadap keterbatasan kita sebagai seorang hamba. Karena Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita, walladzi akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kita dari rahim ibu kita dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Sedangkan kita diperintahkan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana kita bisa beribadah dengan benar kalau seandainya kita tidak belajar? Maka di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan, yaitu membaca sedikit, sekelumit dari kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu, dan kita masih berada di kisaran para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang para sahabat ini dengan banyak keutamaan. Salah satunya adalah ketika Allah Taala berfirman di dalam surat Al-Fatah. Al-Fatah adalah kemenangan. Al-Fatah adalah kemenangan, dan di dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyebutkan tentang Nabi Muhammad, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga orang-orang yang membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Nah, setidaknya ada beberapa ayat di dalam surat Al-Fatah. Di antaranya adalah huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di dalam hati-hati orang yang beriman. Ini satu. Kemudian diantaranya adalah la tadkhulunnal masjidal haram aminin muhallikin muqassirin. Bahwasanya kalian akan masuk ke dalam Masjidil Haram dalam keadaan aman, dan kalian akan mencukur rambut-rambut kalian, dan kalian akan membotaki rambut-rambut kalian. Kemudian di akhir bagiannya adalah Muhammadun Rasulullah walladzina amanu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah
dan orang-orang yang bersamanya yaitu para sahabat, mereka adalah orang-orang yang tegas terhadap orang-orang yang kufur kepada Allah, dan mereka adalah orang-orang yang penyayang antar sesama mereka. Kalau kita buka di surat Al-Fatah itu, di setiap lembarnya ada sahabat. Ya, di lembar pertama itu Al-Fatah itu di sebelah kanan ya, sebelah kanan itu ada pembicaraan tentang sahabat. Di sebelah kiri ada pembicaraan tentang sahabat. Kemudian di baliknya ada pembicaraan tentang sahabat. Apa faedah yang bisa diambil? Faedah yang bisa diambil adalah diantaranya man aroda, siapa seseorang atau apabila kaum muslimin menginginkan yang namanya keberhasilan, kemenangan, kemudian kemuliaan baik di dunia atau di akhirat, ikutilah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh sebab itu salah satu di antara yang akan kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini yaitu salah seorang sahabat besar ya yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dicintai, dan kata yang bersangkutan, tidaklah ada orang kemudian mendengar namaku kecuali orang itu pasti ingat diriku, yaitu siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, bahas sekalian rahimanallah ayakum, sahabat ya Abu Hurairah, mengapa kita memulai dari Abu Hurairah? Karena tadi diantara poinnya adalah ketika kita ingin kebaikan, kemuliaan di dunia dan di akhirat, maka kita perlu berlandaskan dengan ilmu. Kata Imam Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu itu didahului sebelum beriman dan beramal. Nah, orang tidak bisa sholat kecuali dengan belajar. Orang tidak bisa membaca bacaan sholat kecuali sebelum sholat dia belajar bacaan-bacaan sholat. Dan orang itu ya tidak bisa kemudian berdoa kecuali dia belajar bacaan-bacaan doa. Nah, sekalian Bapak dan Ibu sekalian rahimanallah yakum, dan tidaklah seorang itu mendapatkan ilmu kecuali di antara salah satunya dengan mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat yang mulia, yaitu adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, poin yang akan kita sampaikan adalah siapa nama asli beliau. Ya, siapa nama asli beliau. Para ulama berbeda pendapat tentang nama asli beliau, lebih dari belasan. Ada sampai belasan. Dan yang dipilih oleh para ulama atau dipilih beberapa yang paling kuat adalah nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Ya, Abdurrahman bin Sakhar. Nanti di dalam kutubul ahadits ya seperti Ulumul Hadis, Al-Kifayah ya dan yang lainnya itu disebutkan ada pembahasan orang-orang yang terkenal dengan kunyahnya, nggak terkenal dengan nama aslinya. Ya, julukan. Ada yang terkenal dengan lakopnya, julukannya tidak dikenal dengan nama aslinya. Al-Berbesi, Al-Napaki. Nah, bahkan di sana ada ulama yang memang nggak dikenal sama sekali namanya ini siapa. Ya, ulama sampai khilaf, bahkan literatur tentang kehidupannya nggak banyak didapati, tapi tulisannya itu ya menjadi landasan dalam mempelajari ilmu, yaitu adalah Al-Baiquni, ya manzumah Baiquniyah. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursilah wa min aqsamil haditsnya idda wa kullu wahidin atahu hadda awwaluha sahih wa mutasal isnaduhu lam yashidda aw yu'al yarwihi adlun dabitun an mithli mu'tamadun fi dabtihi wa naqli. Ini adalah pembahasan tentang dasar ilmu hadis, yang mana di dalam bait ini disebutkan standar ilmu hadis itu ada 5. Para ulama tahunya cuma Baiquninya doang, nggak tahu nama aslinya siapa, apakah Umar atau Toha. Makanya kemudian Imam dan Khatib Masjid Nabawi yang bernama Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim
Ya, ketika beliau menyebutkan pembahasan tentang itu, diambil faedah bahwasanya tentang kehidupan beliau yang tidak familiar di kalangan para ulama, tetapi karyanya familiar, kemudian karyanya itu diterima sepanjang masa dan zaman. Ini menunjukkan akan keikhlasan seseorang tersebut, ya, keikhlasan seorang tersebut. Jadi Bapak sekalian rahimanallah, apabila karya dari seorang itu ingin langgeng, maka yang perlu dikuatkan adalah keikhlasan. Keikhlasan dalam bekerja, keikhlasan dalam mencari nafkah, ibu-ibu yang ada di rumah ikhlas dalam mengurus rumah, ya, dalam mengurus pakaian, dalam mengurus perlengkapan di rumah, itu bisa mempengaruhi, keikhlasan itu bisa mempengaruhi hasil yang akan dicapai. Orang ayah kerja ikhlas, orang tua kerja ikhlas, kemudian setelah itu ibunya juga di rumah ikhlas, anaknya belajar ikhlas, insya Allah ya, apa yang dicapai oleh putra putrinya atau cucu cicitnya itu bisa lebih aduang, yang lebih lebih stabil, lebih konsisten, seperti itu. Nah, Allah alam. Jadi yang pertama adalah nama beliau siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Kemudian beliau ini berasal dari Yaman, jadi kabilah Daus, ya. Dan kisah Islamnya adalah bahwasanya di tahun ke-7 beliau bersama rombongan dari Daus ini hijrah. Ya, hijrah di tahun ke-7 dari kabilah Yamaniyah, hijrah ke Madinah. Berharap bisa bertemu dengan Nabi, kemudian masuk Islam. Ternyata ketika orang-orang ini, sahabat-sahabat ini datang ke Madinah, Nabi sedang tidak ada di Madinah. Nabi SAW sudah berada di Khaybar untuk untuk melakukan persiapan perang Khaybar. Dan di saat itu kemudian mereka yang datang dari kabilah Daus ini, dari kabilah Yamaniyah ini, yang tadinya tujuannya ke Madinah, melanjutkan perjalanan ke Khaybar, ya, untuk apa? Untuk menemui Nabi SAW, dan mereka pun bersyahadat. Dan mereka pun bersyahadat. Kemudian saat itu Abu Hurairah langsung ikut jihad, ya, pada saat itu juga. Sekalian rahimanallah yakum, wallahu a'lam bissawab, seperti sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Abu Hurairah datang di waktu yang tepat. Kenapa datang di waktu yang tepat? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di Khaybar itulah diracun. Ya, di Khaybar itulah beliau diracun oleh wanita Yahudi, yang mana nanti efek racunnya itu membuat beliau sakit di masa mendatang, dan sakitnya itulah yang menghantar kepada kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam atau wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya kadang Allah Subhanahu wa taala menyiapkan, ya, ketika seorang ini di satu titik, Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menyiapkan penggantinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum adanya Abu Hurairah tidak ada sahabat yang benar-benar fokus untuk menghafalkan semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum adanya Abu Hurairah di tahun 7 ini, itu tidak ada sahabat yang benar-benar fokusnya benar-benar tercurah, ya, selain dari Abu Hurairah. Maka pada tahun ke-7 itu Nabi SAW perang Khaybar, datanglah Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah masuk Islam, ya, kemudian Nabi diracun, kemudian pulang kemana? Pulang ke Madinah, kemudian mulai dari 4 tahun itu, yang mulai dari 4 tahun itu banyak bermulazamah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Usia Abu Hurairah pada saat hijrah adalah 28 tahun. Udah kalau bagi kita, tapi kalau dulu di kalangan para sahabat itu terhitung apa? Terhitung, ya, terhitung itu. Kok bisa begitu? Kita ambil begini. Ketika udah masuk usia 30, ya, bagi mereka itu mungkin sudah masa-masanya Pak, sudah mulai masa-masa yang benar-benar matang seperti itu. Kita ambil contoh di zaman ini, para olahragawan ketika sudah masuk usia 30, sudah masuk usia apa? Udah itu loh, udah bentar lagi uzur lah, seperti itu. Nah,
Abu Hurairah masuk di 28, sedangkan beberapa sahabat yang lain umur belasan mereka menjadi apa? Ada yang menjadi panglima, Usama bin Zaid usianya belasan, kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, kemudian Aisyah. Mereka adalah perawi-perawi hadis yang ketika Nabi wafat usia mereka masih belasan. Sedangkan Abu Hurairah baru masuk Islam di usia berapa? 28 tahun. Meskipun ada memang beberapa sahabat yang ketika mendapatkan hidayah usianya di atas itu. Nah, jadi Abu Hurairah masuk Islam usia 28 tahun dan membersamai Nabi kurang lebih sekitar 3-4 tahun. Nah, 3-4 tahun ini adalah waktu yang berkah. Ya, 3-4 tahun ini adalah waktu yang berkah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada beliau karena beliau banyak bermulazamah atau membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau, ya, ketika Nabi wafat kurang lebih usia beliau antara 31 dengan 32. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimanallah yakum, dan beliau, ya, menunda pernikahan. Ya, menunda pernikahan karena kenapa? Ketika hijrah memang fokusnya adalah untuk apa? Untuk mencari ilmu. Ya, fokusnya adalah untuk mencari ilmu sehingga nanti pernikahan beliau itu tertunda. Makanya beliau hidup ketika di Madinah penuh dengan keterbatasan. Beliau termasuk di antara ahlu sufah, yaitu adalah orang-orang yang memang tinggal di dalam Masjid Nabawi. Jumlah mereka beberapa riwayat menyebutkan ada 400 atau yang selainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Ya, kemudian siapa namanya? Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah ini hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara fokus beliau adalah memang beliau ingin membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan banyak ilmu. Dan itu tidak didapat dengan sesuatu yang sederhana. Kata Yahya bin Abi Yahya, la yunalul ilmu birahatil jisim. Ilmu itu tidak didapat dengan badan yang berleha-leha. Ilmu itu tidak didapat dengan yang sesuatu yang bersantai-santai. Nah, kemarin, ya, baru saja datang, ya, seorang ulama dari Kuwait, yaitu adalah Syekh Muhammad Hisham Tohiri, hafizallahu ta'ala wa semoga Allah menjaga dan memberkahi waktu beliau. Nah, dan beberapa kali saya bertanya tentang beliau dan mendapatkan beberapa riwayat dari beliau. Beliau menyebutkan bagaimana keseharian engkau, Syekh. Beliau menyebutkan sehari itu ada 24 jam. Dan kemudian setelah itu saya hanya punya waktu dengan keluarga. Artinya apa? Memang ini adalah waktu yang gak bisa diganggu dengan keluarga. Khusus untuk keluarga tidak ada waktu untuk ngajar, untuk belajar dan segala macam. Hari apa? Hari Kamis saja. Jadi semua waktunya untuk keluarga. Adapun sehari-hari bagaimana? Sehari-hari adalah beliau la yusami, tidak memberikan toleransi kepada dirinya kecuali kudu belajar dan membaca sekitar 4 jam. Itu harus baca 4 jam. Kemudian habis itu ada durus, ya, dari mulai pada maghrib sampai isya, dari isya sampai yang lainnya, kemudian dengan taklifatnya menulisnya banyak sekali. Intinya bahwa sekalian rahmanallah ya, ilmu itu tidak didapat dengan sesuatu yang berleha-leha, apalagi ilmu agama. Ilmu agama ini adalah sesuatu yang bisa mengantarkan seorang kepada surga. Bagaimana caranya? Dengan ilmu orang itu bisa bertambah rasa takut. Ya, dengan ilmu seorang itu bisa bertambah, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu adalah ayat Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Taksyairu juluduhum wa talinu qulubul ladzina yakhshawna rabbahum." Dan apabila Al-Qur'an itu dibacakan, talinu juluduhum, ya, taksyairu juluduhum, kulit-kulit mereka bergetar. Wa talinu qulubuhum, kemudian hati-hati mereka pun menjadi apa? Menjadi lembut. Lidzikrillah. Kenapa? Karena untuk mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat lain, Wa idza sami'u ma nuzila ila rasul tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Nabi berupa ayat-ayat Al-Qur'an, apa yang terjadi? Tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Kalian lihat
mereka mata-mata mereka meneteskan air mata. Air mata mereka menetes dengan deras. Kenapa? Mimma arafu minal haq, karena mereka tahu kebenaran yang ada di dalam Al-Quran ini. Qalu amanna, ya Allah kami beriman, faktubna, maka jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang syahidin. Sekalian rahimanallah, kenapa kita kembali lagi terus untuk belajar, menguatkan, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar Al-Quran, belajar hadis? Karena kenapa? Ya karena memang manba ilmu di situ, mata air keilmuan itu ada di situ, dan dari situlah tadi tumbuh, ya tumbuh rasa takut, rasa berharap, ya khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekalian rahimahullah, ayat yang tadi kita bacakan, taru ayunahum tafidu mimma arafu minal haq. Kalian melihat mata-mata mereka menangis karena tahu kebenaran. Itu disebutkan oleh tafsir At-Tabari berkaitan dengan siapa Najasyi mengirimkan 12 orang. Najasyi mengirimkan 12 orang kemana? Kemana Pak? Kepada Nabi. Ada 5 pendeta dan 7 rahib, atau kebalikannya. Kata 7 rahib kemudian 5 pendeta. Nah, kemudian ketika datang kepada Nabi, dibacakan oleh Nabi, mereka pun menangis. Bapak sekalian rahimahullah, kata para ulama, ini pengaruh Al-Quran, pengaruh ilmu ketika dibacakan kepada orang yang tidak beriman. Al-Quran ketika dibacakan kepada orang yang tidak beriman, itu bisa memiliki bisa memiliki pengaruh sedalam itu. Maka siogianya Al-Quran atau ilmu atau hadis ketika dibacakan kepada orang beriman, itu ada dampak yang benar-benar signifikan. Dan kalau para ulama yakin, setiap ayat yang dibacakan, setiap hadis yang dibacakan, itu akan menambahkan keimanan. Wa illam yash'uru, meskipun kadang orangnya nggak sadar. Meskipun kadang orangnya nggak sadar. Dia nggak sadar kalau misalnya pengaruh itu ada, pengaruh itu real. Cuman mungkin karena saking tipisnya, saking lembutnya. Sebagian yang lain reaksinya benar-benar dahsyat, perubahannya sehingga benar-benar nampak dengan waktu yang cepat. Namun beberapa dari mereka karena saking halusnya, saking halusnya perubahan dan dampaknya itu sedikit demi sedikit. Jadi intinya Abu Hurairah membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam butuh pengorbanan. Pengorbanannya adalah kehidupan yang sulit. Maka dikatakan oleh beliau bahwasanya wulidtu yatiman wa hajartu miskinan. Saya dilahirkan dalam kondisi yatim, dalam sebuah riwayat, dan kemudian saya hijrah dalam kondisi miskin. Dari kondisi miskin namanya tidak memiliki memiliki keterbatasan. Baik. Apa kata beliau? Beliau menyebutkan di dalam Sahih Muslim, beliau menyebutkan di dalam Sahih Muslim, Abu Hurairah menyebutkan kuntu rajulan miskin. Saya adalah seorang yang miskin. Akhdumu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya itu banyak membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam ala minal ibadni, meskipun perutku itu banyak lapar. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya beliau itu kalau sampai kelaparan, sampai guling-gulingan seperti kayak kesurupan, saking saking lapar. Bahkan beliau pernah pingsan di Raudhah. Antara mimbar Nabi dengan rumah Nabi itu kan namanya Raudhah. Bahwasanya Abu Hurairah pernah pingsan di situ. Kenapa pingsan? Kemudian hatta ja'ahaduhum, kemudian salah seorang di antara mereka yad'u rijlahu fi unuki, kemudian meletakkan nyolek pakai kakinya ke Abu Hurairah, mungkin karena takut nggak berani mendekat sehingga menyoleknya agak dari jauh pakai kaki. Ini kenapa ini? Oh ternyata adalah Abu Hurairah dalam keadaan kelaparan. Kata beliau, kan muhajirun yashghulun safqu bil aswaq. Orang-orang muhajirin itu banyak sibuk di perniagaan di pasar. Wa kanal ansor yashghulun qiyamal amwalihim. Sedangkan orang-orang Ansor mereka banyak sibuk dengan harta mereka, yaitu sibuk di perkebunan. Orang muhajirin orang Mekah. Abu Hurairah muhajirin, cuman asalnya bukan dari Mekah. Beliau dari Yaman. Kalau orang Mekah, mereka memang mata pencariannya berdagang. Wa kanal ansor sibuk dengan perkebunan mereka.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yabsutu thawbahu falan yansha syai'an sami'ahu minni. Kemudian beliau pernah bersabda, barang siapa seorang yang meletakkan selendangnya, pakaiannya, maka dia tidak lupa dariku sesuatu apapun. Maka ketika Nabi SAW menyebutkan itu fabasatu thawbi, maka kemudian aku pun melepaskan pakaianku hatta qada hadisahu. Kemudian Nabi SAW membacakan hadis beliau, tsumma damamtuhu ilayya. Kemudian pakaian itu dipeluk di dada Nabi, di dada siapa? Di dada Abu Hurairah. Fama nasitu syai'an sami'tu minhu. Maka aku pun tidak pernah melupakan apa yang pernah aku dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini ada faedah. Faedahnya apa? Di antara yang menyemangati seorang untuk beramal soleh, dia tahu keutamaan. Ya, di antara yang membuat orang itu beramal soleh adalah dia mengetahui keutamaan dari amal soleh tersebut. Baik, ini kaitannya dengan apa? Kita sudah melewati setengah Sya'ban dan sebentar lagi akan masuk datang bulan Ramadan. Ya, ketika akan masuk bulan Ramadan, maka banyak di antara yang disebutkan oleh para ulama, setidaknya adalah kembali diingat tentang hadis-hadis keutamaan atau beribadah di dalam bulan Ramadan, atau keutamaan amal-amal soleh yang ada di dalam bulan Ramadan. Karena ketika orang itu tahu tentang keutamaan Ramadan tersebut, ya, dia akan termotivasi. Oh iya, ternyata amalan ini pahalanya kayak begini. Oh iya, ternyata amalan ini pahalanya seperti ini. Kok bisa terlupa? Kenapa terlupa? Kata para ulama, hatafal ilmu bil amal wa illa waqtahal. Ilmu itu akan nempel kalau diamalkan, tapi akan kabur ketika nggak diamalkan. Ya, ilmu itu akan nempel ketika diamalkan. Apa keutamaan di bulan amal soleh, bulan Ramadan apa? Ya, kemudian selanjutnya apa keutamaan puasa, apa saja keutamaan membaca Al-Quran, apa saja keutamaan berzikir, apa saja keutamaan bersedekah, nah, dan segala sahur dan segala macam. Sepertiga malam terakhir, wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur mereka banyak istighfar. Bagaimana dulu semangat Nabi, semangat para sahabat, ya, ketika membaca Al-Quran, kemudian ketika bersedekah dan yang lainnya. Setidaknya kalau misalnya ada literatur tentang itu di rumah kita, ada buku, dibuka-buka kembali. Nah, karena banyak sekali para sahabat Nabi SAW awalnya biasa saja, kemudian dibacakan hadis, kemudian setelah itu mereka rebutan. Nah, diantaranya Abu Hurairah di sini ketika Nabi SAW bersabda, "Man yabsutu thawbahu falan yansha syai'an sami'ahu minni." Barang siapa yang memberikan pakaiannya, menghamparkan pakaiannya, maka dia tidak akan lupa dari apapun yang dia dengar dari. Maka itu dilakukan oleh Abu Hurairah, maka Abu Hurairah pun tidak pernah lupa hadis yang didengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi poin faedah yang didapat, yang bisa kita sampaikan di sini adalah tadi sebutkan tentang keutamaan. Ya, sebutkan tentang keutamaan, maka nanti seorang tersebut akan bersemangat. Nah, yang kedua adalah yang perlu kita ingatkan, ya, karena nanti saya dapat yang jadwal yang kapan Pak Ramadan. Pekan kedua itu bulan depan. Oh, udah mau lebaran ya. Baik, poinnya adalah gini, karena itu nanti Maret pekan tanggal 8 itu sudah 10 terakhir ya. Sudah menjelang 10 terakhir. Jadi saya sampaikan saja di sini, poinnya adalah yang kedua. Bagaimana kemudian, karena ini nanti akan saya gabung-gabungkan Pak, yang mohon maaf ada dari persiapan Ramadan yang lainnya. Bagaimana kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan? Pertama tadi cari tahu tentang keutamaan. Yang kedua adalah hindari diri menjadi seperti Bani Israel. Apa itu maksudnya? Oh, kayaknya langsung itu banget. Bani Israel itu orang yang suka minta ini, minta itu kepada Allah. Ketika dikasih, diabaikan. Alam tara ilal mala'i min Bani Israel qalu lin nabiyyi lahum ib'atsana malikan nuqatil fi sabilillah. Apakah kalian tidak memperhatikan sekelompok dari Bani Israel ketika mereka minta kepada Nabi setelah Nabi Musa, ij'alana malikan nuqatil fi sabilillah,
utus kepada kami, jadikan di tengah kami seorang raja supaya kami bisa berjihad. Kemudian kata Allah Ta'ala, nanti kalau diutus kepada kamu raja, kamu gak jihad. Qalu wa malana namuqatil wa qad ukhrijna min diyarina wa ya enggak lah, kita pasti akan jihad lah, wong kita sudah diusir dari tempat tinggal kita dan dijauhi dari anak-anak kita. Falamma kutiba alal qitalu tawallau. Tapi ketika jihad itu sudah diwajibkan, raja itu sudah dikasih, tawallau, berpaling. Apa poinnya di sini, Pak? Mohon maaf. Hampir semua dari kita minta ketemu dengan bulan Ramadan. Betul, Pak ya? Hampir dari semua kita minta berharap ketemu dengan bulan Ramadan. Ada yang mintanya lama, ada yang mintanya cepat. Intinya minta ketemu dengan bulan Ramadan. Walakin, tapi yang terjadi ketika Ramadan datang, ada 1, 2, 3. Habis itu tawallau, banyak yang berpaling. Ya Allah. Karena kita, ya Allah, gini ya. Karena kita ternyata ya Allah, ternyata amalan-amalan yang kita lakukan di cabang-cabangnya itu, banyakkan mana antara cabang keimanan dengan cabang cabang kemunafikan. Apa di antara cabang kemunafikan? Cabang kemunafikan itu malas ibadah. Wa idza qamu ila sholati qamu usah. Ya, apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Yura'unan nas, mereka berharap mendapatkan dari manusia. Dan beberapa poin lain. Jadi poinnya adalah yang pertama, baca lagi tentang literatur keutamaan Ramadan. Yang kedua, minta berlindung kepada Allah, ada dijauhi dari salah satu ciri atau sifat dari orang Bani Israil. Banyak minta, ketika dikasih abai. Banyak minta, dikasih abai. Nah, dan ini dijelaskan oleh siapa namanya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam tafsirnya. Tafsir Juz Amma, beliau bilang begini, orang itu akan diuji dengan apa yang dia minta. Orang itu akan diuji dengan apa yang dia minta. Waktu bujang, apa Pak mintanya, Pak? Minta nikah. Ketika nikah, kayak begini ya, rasanya manis, asam, asin dan lain sebagainya, dan seterusnya. Ketika lulus kuliah, minta mata pencarian, minta pekerjaan. Allah berikan pekerjaan, layak sendiri. Banyak di antara anak-anak Gen Z itu nggak sabar. Daya juangnya, daya tahannya nggak sama dengan orang-orang yang sebelumnya dan yang lain. Akan diuji dengan apa yang dia minta. Maka minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah Taala sudah pertama minta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Yang kedua adalah minta kepada Allah agar diberikan taufik untuk beramal soleh di dalam bulan Ramadan. Karena kita sudah minta. Nah, baik ya. Jadi ini yang disebutkan oleh siapa namanya? Abu Hurairah. Bahwasanya beliau Abu Hurairah pengorbanannya bagaimana? Betul, banyak meriwayatkan 5.000 hadis, tapi ada konsekuensi. Konsekuensi yang diambil adalah beliau belajar bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menahan banyak rasa lapar. Pertanyaannya, bagaimana kebiasaan orang-orang ahlu sufah itu? Orang-orang ahlu sufah yang hidup, yang tinggal di masjid, satu, mereka memang banyak untuk menuntut ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak para penghafal Al-Quran itu jebolan dari ahlu sufah itu. Banyak penghafal Al-Quran itu jebolan dari siapa? Dari ahlu sufah itu. Orang-orang yang berada di masjid. Dan ini faedah yang lain adalah keberkahan belajar di masjid. Keberkahan belajar di masjid itu beda pasti. Orang menuntut ilmu belajar di masjid dengan di tempat lain itu pasti beda. Senyaman-nyamannya, seenak-enaknya, sewah-wahnya fasilitas di luar masjid, insya Allah berkah itu akan lebih terasa ketika berada di mana, Pak? Di masjid. Kenapa? Karena malaikat hadir, malaikat mendoakan. Dan masjid tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya ada siapa? Jebol dari ahlu sufah itu Abu Darda. Abu Darda juga nanti beliau punya 1.000 murid sana.
Kemudian Zaid bin Thabit, seorang yang jebolan juga dari sana, itu mampu mempelajari kitab Suryaniyah, Ibroniyah, ya, bahasanya Yahudi dalam waktu 15 hari. Karena Nabi suka dapat surat dari orang-orang Yahudi. Nabi takut kalau dikerjain sama orang-orang Yahudi. Makanya Zaid diminta untuk belajar. Zaid belajar bahasa Suryaniyah, Ibroniyah, tapi nggak ada makoli-makolinya, Pak. Ya, apa namanya, beliau belajar 15 hari apa? Kelar. Ya, seperti itu. Baik, ya, ini diantaranya. Dan beliau juga termasuk diantara yang itu juga. Baik. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya Abu Hurairah ini atau tadi Al-Suffah itu aktivitasnya apa? Mereka banyak fokus untuk belajar. Adapun untuk hal yang lain mereka banyak membantu Nabi. Atau yang ketiga adalah mereka itu biasanya adalah tim yang akan dikirim untuk melakukan jihad. Makanya dalam perang Badar, dalam beberapa perang yang lain, ada saja sahabat-sahabat yang wafat dari kalangan Al-Suffah ini. Baik. Sekalian rahimanallah yakum. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwasanya Abu Hurairah ini ketika beliau mendapatkan cahaya Islam, ya, beliau ini sangat ingin, ya, agar orang yang ada di sekitarnya itu masuk ke dalam Islam. Dan Abu Hurairah ingin agar ibunya itu masuk ke dalam Islam. Maka beliau bilang, kuntu adu ummi ilal Islam wa hiya musyrikah. Bahwasanya saya dulu mengajak ibuku kepada Islam meskipun waktu itu dia masih musyrik. Pada waktu yauman, saya ajak dia suatu hari, maka kemudian beliau pun enggan. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun datang kepada Nabi, wa ana abki, dan saya sedih. Saya menangis. Kenapa? Saya ngajak ibuku untuk masuk Islam, fataba, maka ibuku menolak. Nah, kemudian setelah itu, ud'ullah an yahdiya umma Abi Hurairah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, kata Abu Hurairah, fa kharajtu mustabsyiran. Saya keluar dari Nabi dalam keadaan berwajah ceria. Karena kenapa? Karena sudah didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah sampai di depan pintu, ibunya bilang, Abu Hurairah tunggu dulu, jangan masuk. Kenapa? Kok kedengeran kayak suara air, gemericik air. Nah, kemudian kayak dengaran kayak kayak ada orang ngambil baju segala macam seperti itu. Ternyata ketika fatahil bab, ya, ketika pintunya dibuka, ibunya sudah selepas mandi, kemudian sudah pakai jilbab. Kemudian dikatakan, ya Abu Hurairah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibunya langsung bersaksi. Syahadah. Apa syahadah, Pak? Syahadah itu dari 3 kata, shin, hal, dan dal. Shin, hal, dal. Apa maknanya, Pak? Jadi bahasa Arab itu struktur katanya itu punya makna. Contoh, misalnya kata hakim. Hakim itu dari 3 kata dasar, huruf ha, huruf kaf, dan huruf mim. Setiap kosakata bahasa Arab yang mengandung 3 dasar huruf ini, maka maknanya mengandung makna mana mencegah. Makanya ada yang namanya mahkamah. Mahkamah itu adalah persidangan. Kenapa persidangan? Karena untuk menegakkan hukum supaya orang tersebut supaya orang tersebut jerah dari perbuatan buruknya dan tidak mengulanginya lagi, sehingga tercegah dari keburukan-keburukan yang lain. Kenapa ada yang namanya hakim? Kenapa disebutkan hikmah? Perkataan bijak. Karena perkataan bijak itu perkataan yang mengandung faedah dan nasihat. Apa fungsi faedah dan nasihat? Untuk mengajak orang itu kepada kebaikan dan mencegah orang itu dari keburukan. Jadi setiap kata hakama maknanya mana. Dan kata syahadah itu apa? Kata syahadah itu maknanya 3. Kata para ulama, yang pertama al-ilmu, al-yakin. Jadi orang yang bersaksi itu dibangun di atas keyakinan. Yang kedua adalah yaitu al-hudur, dia hadir.
Dan yang ketiga, al-i'lam, dia mampu menyampaikan. Maknanya Pak, saya ambil contoh ketika orang jadi saksi di pengadilan. Ya, orang jadi saksi di pengadilan, apa yang akan ditanya? Apakah kamu ada di tempat itu? Jawabannya Pak, ya ada. Ceritakan. Itu kemarin yang apa namanya, yang ada jatuh itu sepeda apa motor? Sepeda. Enggak motor, enggak Harley, bukan. Yakin sepeda? Yakin. Mau disumpah berapa kali, mau disogok kayak apa, keyakinannya karena dia melihat depan matanya itu yang jatuh sepeda, dia akan mengatakan apa? Sepeda. Goyah, enggak akan goyah. Enggak akan goyah. Bersegi apa? Karena dia hadir, dia melihat titik keyakinannya apa? Benar-benar 100%. Dan dia mau dan mampu untuk menyampaikan apa yang dia yakini. Itulah orang yang bersyahadat. Orang yang bersyahadat itu tingkat keyakinannya seperti itu tadi, gak goyah. Ketika disebutkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Ta'ala. Artinya tidak ada yang berhak disembah, diibadahi dengan benar. Ibadah itu apa aja? Doa. Berarti keyakinannya yakin, mantap, benar 100%, gak goyah. Kalau doa itu hanya kepada Allah. Minta hujan, minta kepada Allah. Minta gak hujan, minta hujan dipalingkan, minta kepada Allah. Gak goyah, enggak. Meskipun ada orang yang ngaku, berapapun orang itu ngaku bisa menahan hujan, bisa memindahkan hujan, gak yakin. Itu Pak, apa namanya? Ketika orang sudah syahadat itu maknanya seperti itu. Maka ketika setiap orang yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, itu yakin. Makanya dulu orang-orang musyrik Quraisy gak mau. Karena dia tahu, yakin. Konsekuensinya itu seperti apa? Baik, jadi ini asyhadu alla ilaha illallah. Jadi yang ingin kita, karena ini kalimat senantiasa kita ulang, kita ucapkan berkali-kali. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Artinya apa-apa yang disabdakan oleh Nabi yakin diimani. Enggak ada keraguan. Ya, enggak ada keraguan. Nabi mengatakan begini, sami'na wa ata'na. Ya, meskipun apa? Kadang belum logis di logika kita. Belum logis di logika kita bukan berarti yang salah sabda Nabi. Tapi mungkin logika kita yang belum apa nyampe ke arah situ. Nah, sekalian rahmat. Maka ini, ya, makanya tadi dikatakan begitu juga enggak. Abu Hurairah enggak bertanya, enggak apa Pak? Enggak ragu ketika Nabi bilang siapa man basata thawbahu, siapa yang mau menghamparkan pakaiannya ya di depanku, dia enggak akan lupa sama sekali. Masa sih apa kaitan pakaian sama ingatan, kan begitu. Tapi itu hadis Nabi SAW dilakukan oleh Abi Hurairah. Baik. Kemudian setelah itu farajatu ila Rasulillah, maka aku kembali kepada Rasulullah dalam keadaan apa? Menangis minal farah. Tangisan itu ada dua. Ada sebelum para ulama banyak bicara. Ada sekitar 10 jenis kalau nggak salah. Di antaranya di Abu Hurairah itu ada dua. Tangisan kesedihan. Kenapa? Karena ibunya belum menerima Islam. Nah, ya maka Bapak Ibu sekalian rahimahullah, barang siapa yang diuji, ya di orang-orang yang dicintai, ya bahwasanya mungkin ada yang masih susah sholat, ya susah diajak berpuasa, ya seperti itu, beberapa menjalankan kewajiban perintah agama, ya perlu diingatkan. Kalau nggak diingatkan, ya kemudian diabaikan. Maka jangan letih untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Yakin ya doa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan diijabah. Cuman cepat atau lambatnya, ya, cepat atau lambat dari sebuah doa itu akan diijabah. Jadi problem dari kita adalah kadang kita ingin doa sekarang, kemudian entar pulang langsung berubah seperti doanya Nabi. Ya kita itu kan beda kita dengan Nabi gitu kan. Nah ya, kemudian
Ya, Nabi didatangin Abu Hurairah pulang sudah langsung. Nah, kemudian setelah itu dikatakan, ya, fahada umma Abu Hurairah. Maka kemudian Allah memberikan hidayah kepada Ibu Hurairah, fahamidallah wa athna alaihi. Maka kemudian ya Abu Hurairah bersyukur kepada Allah dan kemudian banyak memuji Allah Taala. Kemudian setelah itu apa kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, ud'ullah an yuhabbibani ana wa ummi ila ibadil mu'minin. Ya Allah, doakanlah aku supaya aku dan ibuku dicintai oleh orang-orang beriman. Wa yuhabbibuhum ilaina, dan orang beriman itu aku cintai. Maka kata Nabi SAW, Allahumma habib ubaidaka hadha, ya Allah jadikanlah hambamu ini Abu Hurairah dan ibunya dicintai oleh orang beriman. Dari sini Pak ada dalil bahwasanya setiap orang beriman pasti cinta Abu Hurairah. Dan kalau ada orang yang benci sama Abu Hurairah, itu muskil, masalah itu keimanannya. Ya, kalau ada orang membenci Abu Hurairah, ya itu perlu apa? Kalau kata doa Nabi SAW di sini bagaimana? Ya Allah cintailah Abu Hurairah. Dan tadi Pak, setiap doa Nabi pasti apa? Akan diijabah. Sebagaimana Nabi di fase yang pertama doain ibunya mustajab, kemudian gak lama kemudian Nabi doakan apa? Ibu Hurairah. Makanya sampai hari ini setiap para ulama ahli hadis disebutkan nama Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai siapa? Abu Hurairah. Wa habib ilaihil mu'minin. Nah, ya, kemudian apa? Kata beliau, fama khuliqa mu'minun yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani. Dan tidaklah ada setiap mukmin mendengar namaku meskipun belum pernah melihatku, kecuali ia pasti akan mencintaiku. Pak, cintailah orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh ini itu akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bersama orang-orang yang mencintai mereka. Jadi kemarin faedah pada kajian pada subuh, ada sebab-sebab amalan-amalan yang mudah untuk dilakukan orang awam guna masuk surga. Ya, ada Syekhuna Syekh Muhammad Isyam Tahiri beliau menyebutkan ada amalan-amalan yang mudah bagi orang awam untuk dimudahkan masuk ke dalam surga. Salah satunya apa? Mencintai orang-orang soleh. Dan orang-orang soleh yang sudah jelas mendapatkan jaminan kebaikan, keridhaan, yaitu siapa tadi Pak? Para sahabat. Itu di surat Al-Fat, dibaca saja nanti surat Al-Fat dari awal sampai akhir, itu banyak berbicara tentang siapa Pak? Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada seorang Arabi datang. Ini Arabi Pak. Arabi itu awamnya kelas ngelotok gitu loh kalau bahasa kita Pak ya. Awamnya benar-benar ngelotok, bayangin nggak ngelotoknya bagaimana datang ke masjid bukan sholat tahiyatul masjid malah ngucur kan ya Allah gitu. Kok sampai begitu gitu loh. Tapi itu tadi saya bilang ya, saking awalnya sampai ngelotok gitu loh. Pipis di pojok masjid ya Allah. Padahal kadang di tempat kita, kalau kita di beberapa masjid pojok itu malah enak buat sholat Jumat. Tempat apa? Iya kan gitu. Iya kan kalau sholat Jumat gitu kan. Kayak kalau saya tuh di mana apa? Kalau saya kan sering di PT gitu ya. Sering di PT itu biasanya ya gitu. Nah, jadi apa? Itu. Tapi tadi kata Nabi SAW ya jangan. Kemudian datang lagi ada orang, ya Rasul kapan kiamat? Ente nyiapin apa buat kiamat? Seperti itu. Saya nggak punya apa-apa kecuali apa? Cinta Allah dan Rasulnya. Oke, kalau gitu kamu kata Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dicintai bersama, engkau akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang engkau cintai. Nah, wassalamualaikum. Nabi Muhammad akan datang kepada kita di hari kiamat dengan dua keadaan. Yang pertama, ima beliau bangga kepada kita, atau yang kedua beliau sedih kepada kita. Suatu saat Nabi memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk membaca surat An-Nisa. Kemudian Abdullah bin Mas'ud sampai kepada ayat ya wajah kullu ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida.
dan di hari itu manusia akan datang dengan membawa saksinya, dan kami akan jadikan engkau Nabi Muhammad saksi untuk umatmu. Kemudian apa? Fal ainani tadrifan. Tiba-tiba kedua air mata Nabi mengalir deras. Kemudian kata Nabi, hasbuk, cukup. Pak, kenapa Nabi nangis, Pak? Pak, bayangkan, Pak. Ada seorang anak yang dibawa kepada persidangan, ya, kemudian dia dituntut begini-begini atas kesalahannya yang besar. Kemudian pada saat itu di antara saksi yang dihadirkan adalah orang tuanya, bapaknya atau ibunya. Bapaknya atau ibunya jadi saksi bukan untuk meringankan, tapi untuk meyakinkan apa benar kebiasaannya begini. Iya betul. Kau lagi ngerti sudah. Pada waktu kejadian itu kamu ada, saya nggak ada. Tapi memang kebiasaannya begini. Kebiasaan mohon maaf pulang malam, kemudian duit kok cepat habis, apa segala macam. Ya ternyata mohon maaf dibeli narkoba, ketika narkoba nggak ada, kemudian mendolimi orang lain, merampok dan segala macam. Apa yang terjadi? Ternyata memang sinkron kebiasaan yang ada di rumah dengan kelakuan yang ada di luar seperti itu. Ini anakmu nanti akan terkena pasal sekian hukumannya begini. Pak, apa kata orang tua di situ, Pak? Ya Allah, mah hancur itu. Hati orang tua dijadikan saksi bukan untuk apa? Bukan untuk meringankan, tapi untuk mempertegas tentang kelakuan apa? Dan Nabi Muhammad SAW, ya Allah, Nabi SAW didatangkan di hari kiamat untuk menjadi saksi kepada umat. Wahai Nabi Allah, engkau sudah ingetin belum ini umat? Sudah ya Allah. Udah diingetin salat? Sudah. Puasa? Sudah. Quran, ibadah segala macam? Sudah. Bahkan aku bersaksi di Arafah. Hal balagtu? Ya, wahai para sahabat, apakah saya sudah sampaikan semuanya? Sudah. Allahumma syahad, ya Allah saksikan. Ya Allah, ketika Nabi SAW dijadikan saksi di situ, Nabi menjadi saksi bahwasanya sudah semua sampaikan sudah. Lihat sebagian umatmu dilempar ke neraka. Sebagian umatmu begini ya Allah. Sedangkan Nabi itu sangat amat sayang sama kita. Likulli nabiyyin da'wah mustajabah. Setiap nabi itu punya doa yang dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Dan semua para nabi itu sudah pakai doanya ketika mereka masih hidup. Sedangkan doa nabi itu disimpan di hari kiamat untuk syafaat buat umatnya. Ya Allah Pak, sudah disiapin aset, tapi asetnya gimana Pak? Ya Allah, umatnya masuk surga dulu. Meskipun syafaat dari Nabi SAW itu nanti banyak, di antaranya adalah syafaat siapa? Syafaat ahli kabair, orang-orang yang melakukan dosa besar dan mereka belum bertaubat, mereka masuk neraka. Nah, itu dengan syafaat dari Nabi mereka bisa dikeluarkan. Intinya Bapak sekalian rahimahullah, Bapak Ibu sekalian rahimahullah, Nabi itu berat mikirin kita. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul, kepada kalian rasul yang sangat cinta kepada kalian, berat baginya penderitaan yang ia rasakan mikirin kalian. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimahullah, ya, jadi di antara poinnya adalah ini, yaitu tadi apa? Di antara cabang poin dari Abu Hurairah ini, poinnya adalah ajaklah orang-orang yang ada di sekitar kita untuk kembali kepada hidayah Allah. Dengan cara apa? Mendoakan mereka. Dan jangan letih untuk berdoa. Kemudian yang selanjutnya adalah minta kebaikan di akhirat kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Mencintai orang-orang yang saleh. Di antara mencintai orang saleh adalah mencintai para sahabat Nabi SAW. Mencintai Nabinya, mencintai para sahabat Nabi. Assalamualaikum. Mungkin ini dulu yang kita sampaikan di sesi yang pertama petang mengenal Abu Hurairah. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.